Bismillahirrahmanirrahim. Salam pendidikan. Masih di sini di channel YouTube Petri. Masih membahas tentang program guru belajar. Masuk ke websitenya ya, gurubelajar.kemdikbud.go.id. Oke, saya mengerti. Di sini paketnya ada seri pendidikan keterampilan hidup, sudah ada di playlistnya. Sebenarnya awalnya itu seri pendidikan, seri guru belajar masa pandemi COVID-19 sudah, seri guru belajar PKH sudah kita lewati. Nanti berlanjut ini seri AKM. Singkatan dari AKM itu apa? Asesmen kompetensi minimum. Jadi program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran, gitu ya. Waktu dikatakan ujian nasional dihapus, oke, kenapa? Iya, berganti dengan AKM. Apakah AKM ini menggantikan ujian nasional? Benar, tapi bukan sebagai penilaian individu, tapi akan menilai sekolah, gitu kan. Selengkapnya kita bisa lihat di sini. Di sini nanti kita akan belajar lebih mendetail tentang AKM yang menganalisis contoh asesmen literasi itu, bagaimana literasi membaca, bagaimana numerasi, dan pada AKM gitu. Ayo belajar bersama. Kita bisa lihat mulai kita nanti di sini. Kalau untuk masuk login pasti menggunakan akun SIM PKB. Itu ya Bapak Ibu. Karena ini akun SIM PKB saya, di sini sudah melewati masa belajar COVID-19, ini sudah lengkap, udah dapat sertifikat. PKH juga sudah lengkap nih, kalau dilihat ya udah lengkap nih, udah selesai. Oke, sebenarnya kalau mau ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan gitu kan, ini ada telegramnya, kita bisa bergabung ke Telegram. Sebenarnya hanya untuk informasi tambahan sama rekan guru gitu. Ini ada official guru belajar. Nanti di sini dipecah lagi untuk kelompok AKM, ada Telegram untuk seri guru belajar AKM. Sini kan PKH Petri udah 100%. Tinggal menunggu sertifikatnya di tanggal 2 Januari. Nanti udah berakhir kegiatan ini kan, mulai 21 Desember 2020 sampai 2 Januari. Oke, tadi kan kita lagi bahas tentang AKM ya. Nih tinggal diklik AKM. AKM-nya itu kan saat mendaftar ada jadwal, harus diingat kapan jadwal mulai pelatihan. Di sini bebas, kayak Bu Petri kan lewat tengah malam baru belajar, kadang jam 00, jam 1 atau jam serah kapan sempatnya. Ini kalau AKM ini Petri dapat di selalu angkatan 1 ya, dari seri guru belajar pertama itu angkatan 1, semua angkatan 1. Jadi apa itu program guru belajar seri AKM, bisa nonton di sini untuk lebih detailnya Bapak Ibu. Coba besarkan sedikit ya. Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami
konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Nah, ini yang 4. perlu Melakukan pengimbasan kepada diketahui rekan ya. guru lain. Kalau Bapak Ibu guru belum siap, sebaiknya jangan ambil angkatan 1. Itu saran dari panitianya. Karena ada program harus membuat laporan dan pengimbasan. Jadi sebaiknya pilih angkatan terakhir. Nanti kan kayak Bu Petri yang udah ngikut angkatan 1, Bu Petri bagi tuh laporan-laporan dan pengimbasannya. Jadi Bapak Ibu guru yang angkatan berikutnya bisa mencontoh gitu kan dari angkatan 1 yang sudah selesai. Tapi kalau yang belum pernah ikut nanti bingung gitu kan. Sementara dalam waktu 4 hari harus berkejaran dengan tugas-tugasnya gitu. Oke. Nah, di sini kan ada angkatan nih. Tinggal pilih kalau Bu Petri tanggal 4 sampai 8 Januari itu angkatan 1. Bapak Ibu sempatnya di mana? Ini kan ada 11 gitu kan angkat. Jadi ada 11 angkatan baru pengimbasan. Itu untuk jadwalnya Bapak Ibu. Jadi hanya 2 tahap, BIMTEK dan pengimbasan saja. Beda dengan seri guru belajar. Masa pandemi ada BIMTEK, ada diklat, ada pengimbasan. Kalau di sini hanya 2 tahap. Jangan lupa, gitu kan, kalau kita klik mulai belajar, kita langsung digiring ke sini masuk ke SIM PKB, AKM gitu tadi kan. Kita ada grup guru belajar telegramnya, silahkan bergabung untuk tanya-tanya dan dapat informasi dengan teman-teman gitu. Nah, di grup yang official tadi Bu Petri katakan di sini ada grup lagi yang namanya grup AKM. Nih dijelasin. Ini grup AKM, bisa masuk ke dalam link berikut itu. Ini ya. BIMTEK AKM guru belajar, ternyata dari 3.452 ini 3.452 tidak semuanya sudah mendaftar, mayoritas belum mendaftar. Informasi dari panitianya. Penjelasannya, sebaiknya yang belum pernah dan belum siap jangan mengambil angkatan 1 karena ada tugas membuat laporan. Ini perlu dipahami dulu tentang AKM, bisa dilihat kalau mau tanya-tanya Bapak Ibu bisa buka penjelasan dari PDF-nya. Di sini ada PDF AKM yang misalnya ini judulnya kan lembar tanya jawab mengenai AKM. Jadi kalau mau lebih detail tentang tujuan KM versus AKM gitu, AKM versus ujian nasional itu di sini. Nah, AKM itu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi bukan menilai individu siswa. Kalau ujian nasional kan siswa mengerjakan, siswa dinilai. Kemudian dipetakan secara nasional. Tapi kalau AKM hanya perwakilan siswa yang dinilai sebagai perwakilan dari sekolah gitu. Jadi kan terus mengapa perlu AKM gitu kan, ini ada penjelasan rincinya untuk PDF yang pertama. PDF yang kedua untuk AKMB ini bisa kita lihat isinya apa saja. Di PDF kedua ini berjudul tentang ini ya, AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Nih ya, Bapak Ibu bisa pelajari. Jadi sebelum pelatihan kita bisa belajar dulu dari sini supaya siap nanti saat dengan tugasnya. Karena ada laporan nanti di akhir kan. AKM dan implikasi pada pembelajaran nih ada di sini. Tentang AKM, tujuan KM, contoh soal-soal literasi membacanya ada. Bagaimana hasil AKM dilaporkan gitu kan. Karena AKM itu bukan kayak kimia, satu soal kimia itu enggak. Dia langsung gabungan jadi literasi sains gitu kan. Ini kan ini ya, dipelajari. Ada untuk yang kedua ada 44 halaman. Ini ada literasi membaca, ada numerasi, ada teks fiksi gitu kan. Ini soalnya kan ada level-levelnya. Nah, soal ini akan kita bahas nanti di dalam pelatihan AKM. Ini yang ketiga, kita lihat final desain pengembangan. Di sini apa yang dibahas? Oke, di sini desain pengembangan untuk soal AKM. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru membuat soal AKM itu
dibahas. Ini bentuknya bisa bentuk pilihan ganda, boleh pilihan ganda kompleks, boleh menjodohkan, bisa juga soal isian atau jawaban singkat atau esai atau uraian. Itu masuk ke dalam soal-soal AKM. Itu ya. Tadi itu bentuk soal-soalnya. Ada di halaman 5 gitu. Ini lebih rinci bisa dilihat ya. Nah, ini bentuk soal AKM-nya. Nah, kalau yang pilihan ganda itu biasa saja, hanya memilih option 1, option A, B, C, atau D, atau E. Tapi kalau pilihan ganda kompleks, dia sudah sampai kayak gini ya. Harus ada tanda centang gitu kan. Misalnya benar salah kayak gitu, ada nilainya di setiap skornya. Diberi skor 2 bila menjawab semua benar, diberi skor 1 bila salah satu, karena pilihan gandanya itu udah kompleks tingkatnya, atau mencocokkan jawaban, itu namanya menjodohkan. Kalau nggak jodoh ya nggak cocok ya. Ini ada juga isian tapi singkat, seperti frase kata gitu, atau esai gitu ya Ibu nanti ya, silahkan dibaca di sini. Makanya kalau masuk ke pilihan AKM-nya nanti ada tingkatan. Bagaimana AKM untuk guru SD, SMP, SMA gitu kan. Karena kan soalnya berbeda tingkatannya. Jadi dalam kompetensi dan kapasitas membuat soalnya juga akan berbeda sesuai dengan tingkat jenjang gitu kan. Ini misalnya, ini dijelaskan. Ini penjelasan dari grup telegramnya gitu kan. Ini yang suka literasi, karena harus banyak membaca. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berhasil mendaftar akan tampil seperti ini kan, dijelaskan oleh grup. Berarti ada yang memilih angkatan 3 gitu. Jadwalnya tanggal 11 Januari sampai 15. Kayaknya diingatin sama panitia. Ini kalau mau merubah jadwal bisa diklik saja. Jadi kita bisa kembali ke websitenya tadi, website AKM tadi. Kalau saya, Ibu Petri, dapat memang sengaja memilih angkatan 1. Saya di guru belajar di angkatan 1. Saya di guru belajar masa pandemi, saya di guru belajar PKH, dan sekarang AKM. Nah, kalau Bapak Ibu mau merubah, tinggal klik ubah jadwal. Saya nggak mau ubah. Pokoknya harus bisa selesai dalam 4 hari, dari tanggal 4 sampai ke tanggal 8. Yang nggak suka baca, nggak minat ya nggak apa-apa, tapi bisa menonton dari sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, salam pendidikan.